dengan NIM 2202439. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai final project PBL kami pada bagian yang pertama, yaitu rumusan masalah. A. Bagaimana memperbaiki suasana hati dengan metode visual atau menonton film. B. Bagaimana cara mempermudah pengguna dalam mencari informasi terkait dengan film yang telah mereka tonton. C. Bagaimana implementasi filterisasi film berdasarkan rating dan genre untuk membantu pengguna dalam mempersempit pencarian mereka. Dan D. Bagaimana mengintegrasikan berbagai sumber informasi tentang suatu film ke dalam satu website sehingga pengguna dapat dengan mudah mengaksesnya. Dan tujuan masalahnya adalah A. Memahami dan mengidentifikasi cara-cara efektif dalam menggunakan metode visual seperti menonton film untuk memperbaiki suasana hati seseorang. B. Membangun database yang komprehensif tentang film yang mencakup informasi lengkap seperti judul, sinopsis, sutradara, pemeran, tahun rilis, genre, dan rating. C. Menyediakan opsi filterisasi berdasarkan rating film dan genre film untuk membantu pengguna dalam mempersempit pencarian mereka. Dan D. Mengumpulkan berbagai informasi tentang suatu film pada satu website. Berikut profil tim kami. Yang pertama ada Graciela Bawiling sebagai ketua kelompok, yang kedua ada Keisha Lestari Sasikome, yang ketiga Melody Putri Salsabila Gigir, dan yang keempat Siti Mustika Wonda. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama ada rencana pengembangan aplikasi, di mana pertama metode yang kami gunakan. Penelitian yang dilakukan diselesaikan melalui penelitian yang terbagi dalam 5 tahapan, yaitu yang pertama analisis kebutuhan dan pengumpulan data, yang kedua perancangan sistem, yang ketiga perancangan aplikasi atau program, yang keempat implementasi dan pengujian sistem, serta analisis hasil ujian, dan yang kelima penulisan laporan hasil penelitian. Berikutnya ada rencana kerja. Di sini yang pertama perancangan struktur website, yang kedua pengembangan fitur pencarian dan filterisasi, yang ketiga desain antarmuka pengguna atau UI-nya dan UX. Selanjutnya ada rencana pembagian tugas. Yang pertama analisis teori dasar dan pengumpulan informasi umum, yang kedua riset pengguna, yang ketiga mendesain arsitektur informasi, yang keempat menyusun user journey, yang kelima menentukan warna dan tipografi, yang keenam mendesain tampilan aplikasi, yang ketujuh menentukan prototipe pada desain aplikasi, yang kedelapan penyusunan laporan setiap proses proyek kelompok, yang kesembilan mendokumentasikan proses proyek dan aktivitas kelompok, yang kesepuluh menghubungi narasumber untuk kolaborasi, menangkap feedback dari pengguna, yang ke-11 ada videographer, yang ke-12 video editing, dan yang ke-13 upload dokumentasi. Untuk rincian pembagian kerja telah terlampir. Selanjutnya mengenai ID generation. ID generation ada beberapa yang dibagi, yaitu yang pertama penggabungan sumber informasi, yang kedua fitur filterisasi, yang ketiga sistem rekomendasi, yang keempat desain antarmuka pengguna atau UI UX, yang kelima ada informasi komprehensif, yang keenam ada ketersediaan platform, yang ketujuh ada interaksi pengguna, yang kedelapan pemasaran dan promosi, dan yang kesembilan pengembangan fitur tambahan. Berikutnya ada user research. User research adalah proses untuk memahami kebutuhan serta keinginan pengguna melalui observasi dan feedback. Pertanyaan dari riset pengguna yang pertama, apa kriteria utama yang Anda pertimbangkan saat memilih film untuk ditonton? Yang kedua, bagaimana Anda biasanya menemukan rekomendasi film baru? Yang ketiga, apakah Anda lebih memilih rekomendasi film yang disesuaikan dengan preferensi pribadi Anda atau rekomendasi yang populer secara umum? Yang keempat, apakah Anda merasa sulit untuk menemukan informasi lengkap tentang film yang ingin Anda tonton di internet? Yang kelima, apakah Anda sering mengandalkan ulasan dan rating pengguna lain saat memilih film untuk ditonton? Yang keenam, apakah Anda lebih tertarik untuk menonton film dari genre tertentu atau Anda lebih suka mencoba genre yang berbeda-beda? Metode riset yang kami gunakan melalui wawancara baik secara online ataupun offline. Dan informasi dari partisipan yang kami butuhkan, yang pertama umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga pendidikan, yang keempat pekerjaan, yang kelima frekuensi menonton film dalam sebulan, yang keenam genre film yang paling disukai, yang ketujuh platform streaming yang sering digunakan, yang kedelapan tingkat kepuasan terhadap layanan rekomendasi film saat ini, yang kesembilan pengalaman menggunakan platform rekomendasi film sebelumnya jika ada.
Yang ke-10, harapan utama atau fitur yang diinginkan dari sebuah situs rekomendasi film. Berikut hasil riset dari pengguna. Pada bagian A mengenai presentasi umur target pengguna, di sini kebanyakan penggunanya berumur 19 tahun. Bagian B presentasi jenis kelamin target pengguna, lebih dominan perempuan yang mengisinya, dan yang bagian C presentasi pendidikan target pengguna, kebanyakan yang masih kuliah kami prioritaskan, dan yang bagian E presentasi pekerjaan target pengguna, dan kebanyakan juga mahasiswa karena yang diprioritaskan adalah yang masih berkuliah. Dan yang pada bagian F ada presentasi frekuensi menonton film dalam sebulan, dan bisa dilihat dari hasil risetnya bahwa yang paling sering adalah menonton film setiap weekend atau seminggu sekali. Pada bagian G presentasi genre yang dominan peminat, dan yang paling dominan di sini ternyata film action. Pada bagian H platform yang sering digunakan yaitu Netflix. Pada bagian I tingkat kepuasan terhadap layanan rekomendasi film saat ini yaitu cukup puas. Pada bagian J kriteria dalam menemukan tontonan yang cocok, banyak sekali alasan-alasan yang disampaikan yang kami buat untuk mereka pilih. Dan pada bagian K presentasi cara pengguna menemukan rekomendasi film, bagaimana cara mereka menemukannya. Dan yang terakhir ada beberapa juga. Yang pertama, patokan pengguna dalam menentukan film yang terrekomendasi untuk ditonton. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melody Putri Salsabila Gikir dengan NIM 22024143. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian persona. Kelompok kami membuat karakter fiksi yang mewakili pengguna potensial aplikasi dengan mempertimbangkan demografi, kebiasaan, dan preferensi mereka terkait film. Contoh karakter fiksi di sini dengan nama Nanda Lestari, usia 20 tahun, pekerjaan sebagai mahasiswa, dengan hobi menonton film dan membaca ulasan film. Masalah yang dialami oleh Nanda yaitu kesulitan dalam menemukan rekomendasi film yang sesuai dengan preferensi dan mood saat ini. Tujuan dari Nanda sendiri yaitu ingin mencari web atau aplikasi yang menyediakan informasi dan rekomendasi film tanpa terganggu iklan yang berlebihan saat menggunakan aplikasi tersebut. Masuk pada bagian empathy map adalah alat visualisasi yang digunakan untuk mengartikulasikan apa yang diketahui tim produk mengenai pengguna. Yang pertama ada tetapkan fokus dan tujuan, siapa subjeknya, yaitu orang-orang yang suka menonton film. Apa hasil yang diinginkan, yaitu dapat memberi kepuasan kepada user dalam mencari rekomendasi film. Kedua ada pemikiran user. Yang pertama kurangi iklan, kedua menambahkan fitur seperti playlist dan jadwal, ketiga rekomendasi yang lebih sesuai dengan preferensi pengguna. Selanjutnya ada emosi user. Pada bagian ini, aplikasi untuk menonton dan mencari rekomendasi film sudah cukup memuaskan, namun masih bisa ditingkatkan lagi. Masuk pada bagian user journey. User journey sendiri adalah alat berbasis penelitian yang digunakan tim desain untuk mengungkapkan pengalaman yang unik dari waktu ke waktu dan memvisualisasikan banyak dimensi dan faktor yang terlibat. Tahapan dalam user journey ada 7. Yang pertama, user masuk ke dalam aplikasinya. Kedua, user memasukkan alamat email untuk merekam informasi dari email tersebut. Ketiga, setelah user masuk ke beranda utama pencarian rekomendasi film, user bisa langsung melakukan penelusuran untuk memasukkan kata kunci yang ingin dicari. Keempat, user akan mendapatkan beberapa daftar film yang direkomendasikan berdasarkan kata kunci yang dimasukkan ke dalam kotak pencarian. Kelima, user juga akan mendapatkan informasi berupa durasi film, sinopsis, dan daftar pemain. Keenam, jika user belum merasa terpenuhi kebutuhan yang dicari, user dapat melakukan prosedur yang sama untuk mencari kata kunci yang sama sampai ditemukan hasil yang sesuai. Dan yang terakhir, ketujuh, jika telah selesai, user dapat menuju ke bagian menu untuk sign out atau mengakhiri ekspedisi di aplikasi tersebut. Selanjutnya ada bagian information arsitektur dari aplikasi yang kami.
Yang pertama ada bagian home dengan ada beberapa bagian di dalam home, yaitu filter, genre, durasi, dan rating. Dalam filter ada all recommendation. Pada bagian genre ada genre komedi, horor, drama, romansa, fantasi, family, thriller, dan petualang. Kemudian pada bagian durasi ada beberapa durasi, yaitu kurang dari 1 jam, kurang dari 2 jam, lebih dari 2 jam, dan ada laman kosong. Lanjut pada bagian rating, ada yang rating lebih dari rating 3, dan ada yang kurang dari rating 3. Setelah pada bagian home, ada bagian about. Terdiri dari nama aplikasi, tujuan aplikasi, pembuat aplikasi, dan kapan aplikasi dibuat. Setelah itu ada bagian bookmark, library menyimpan rekomendasi favorit. Selanjutnya ada bagian login atau logout, login dan logout, masuk melihat library, dan keluar mengakhiri progres dalam aplikasi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Vivi Mustika Wondal dengan NIM 22024-153. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proyek yang telah kelompok kami buat untuk bagian prototype atau interaksi. Ini merupakan gambaran prototype, alur penggunaan, dan fitur-fitur dari aplikasi yang telah kami buat. Mulai dari halaman utama, halaman login dan registrasi akun, kemudian halaman menu, search, bookmark, about us. Untuk bagian-bagian filter by genre, durasi, juga rating. Kemudian ini halaman-halaman untuk tiap filmnya dan halaman profile. Yang pertama ada halaman depan. Saat tombol Get Started diklik, maka akan beralih ke halaman Sign Up. 2. Halaman Sign Up. Jika belum memiliki akun, maka pengguna akan diminta untuk mendaftar terlebih dahulu dengan akun Gmail pengguna. Jika telah memiliki akun, silakan langsung menekan tombol login. Selanjutnya di halaman login, pengguna akan diminta untuk memasukkan email dan password untuk masuk. Jika lupa password, bisa memilih Forgot Your Password untuk verifikasi kembali. Halaman verifikasi lupa password menggunakan email untuk memverifikasi data diri melalui kode OTP yang akan dikirim ke email pengguna. Selanjutnya, halaman verifikasi lupa password. Masukkan kode OTP yang telah dikirim, lalu pilih verifikasi untuk kembali login dan masuk ke beranda aplikasi. Selanjutnya, halaman beranda aplikasi setelah berhasil masuk menampilkan beberapa film-film yang telah tersedia. Selanjutnya pada halaman beranda, jika menekan tombol search, maka akan ditampilkan gambar seperti ini, tampilan seperti ini, sehingga pengguna bisa langsung memasukkan kata kunci pencarian dan menemukan film yang dicari. 8. Pada halaman beranda, jika menekan tombol pintasan genre, maka akan langsung diarahkan ke halaman yang berisi film-film yang telah dikategorikan berdasarkan rank genre dari tiap film. Selanjutnya, pada halaman beranda, jika menekan tombol pintasan durasi, maka akan langsung diarahkan ke halaman yang berisi film-film yang telah dikategorikan berdasarkan durasi. Begitu juga pada pintasan rating, akan langsung diarahkan ke halaman yang berisi film-film yang telah dikategorikan berdasarkan rating film tersebut. Selanjutnya, jika menu navigasi pada pojok kiri diklik, maka akan menampilkan beberapa pilihan menu yang bisa dikunjungi. Jika memilih home, akan ditampilkan ke bagian beranda aplikasi yang menampilkan semua film yang ada. Jika memilih logout, maka akan menutup aplikasi secara keseluruhan. Dan jika menu navigasi dipilih menu About, maka akan dialihkan ke halaman About Us yang memuat informasi seputar aplikasi, mulai dari nama, tujuan, tahun pembuatan, dan para pembuat dan pengembang aplikasi. Selanjutnya, setelah memilih salah satu film yang ingin ditonton, maka tampilan halamannya akan menampilkan gambar atau poster film tersebut beserta informasi-informasi lainnya seperti judul, durasi, rating, pemeran, sinopsis, dan lain-lain, lengkap dengan link untuk menonton film tersebut. Jika pengguna memilih fitur untuk add to bookmark, maka ringkasan profil film akan tersimpan di bookmark.
Dan tampilan bookmark yang menyimpan sejumlah film yang telah ditambahkan sebagai favorit. Dan yang terakhir, jika pada setiap halaman pengguna mengklik icon profil di pojok kanan halaman, maka akan diarahkan ke halaman profil yang memuat informasi pribadi pengguna. Selanjutnya, bagian pengujian produk. Pertama, usability testing adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi user experience dari sebuah produk, baik itu di website maupun aplikasi. Ini merupakan gambar dari prototipe aplikasi kami sebelum evaluasi yang diujikan kepada pengguna. Bagian pertama, tampilan depan memuat logo aplikasi, highlight rekomendasi film, serta tombol Get Started. Selanjutnya bagian beranda memuat search button dan beberapa tampilan judul film secara umum. Lalu ada juga filterisasi film. Bagian ketiga yaitu tampilan utama dari aplikasi, yaitu informasi mengenai film yang direkomendasikan, juga tautan untuk menonton. Sasaran pengujian yaitu rekan-rekan sependidikan kami. Hasil pengujian, menurut beberapa pengguna yang mencoba prototipe pertama kami, ada beberapa poin tanggapan. Yang pertama, harusnya memuat area login atau sign in untuk masuk atau daftar. Hal ini penting untuk merekam informasi pribadi dari user. Pada bagian pertama juga, beberapa user menanggapi pemilihan warna yang dianggap kurang tepat. Dengan saran baiknya menggunakan warna yang netral saja untuk fleksibilitas perpaduan desain. Untuk bagian kedua, keefektifan tombol search yang masih belum diberikan interaksi, sehingga dirasa cukup sia-sia jika tombol search ini tidak kunjung digunakan. Yang ketiga, kebutuhan dari informasi yang dimuat harusnya lebih lengkap lagi. Bisa ditambahkan dengan informasi durasi film, pemeran-pemeran dalam film tersebut, tahun rilis, rating, genre, dan lain-lain. Lalu evaluasi dan perbaikan setelah testing. Kelompok kami memutuskan untuk mengganti tema warna ke warna yang lebih netral, agar lebih mudah dalam perpaduan saat mendesain dan kenyamanan mata pengguna saat menggunakan aplikasi kami. Lalu kami sekelompok sepakat untuk menambahkan area login dan sign in pada halaman depan aplikasi. Kemudian kami memperbaiki fungsi tombol search, sehingga tombol search bisa digunakan untuk mempermudah pencarian film. Kami juga meningkatkan pengumpulan informasi mengenai setiap film, agar informasi yang disajikan pada pengguna merupakan informasi yang lengkap, utuh, dan benar. Berdasarkan hasil evaluasi ini, keseluruhan laporan ini telah menggunakan desain prototipe aplikasi yang telah dievaluasi dan diperbarui sesuai dengan tanggapan pengguna. Bagian kedua, customer feedback. Kami telah mewawancarai beberapa orang. Yang pertama yaitu Denanda Side, 21 tahun, seorang mahasiswa dan juga penggemar film. Tanggapan dari Denanda yaitu agar pemilihan warna netral supaya membawa kesan yang fleksibel dan enak dipandang oleh semua cakupan usia. Lalu dengan adanya tombol search mempermudah dalam pencarian. Harapannya, semoga kedepannya semakin membangun aplikasi yang minim iklan dan mudah untuk digunakan. Orang selanjutnya yaitu Christina Siwu, 19 tahun, seorang mahasiswa dan juga seorang penggemar film. Tanggapan dari Christina yaitu pemilihan warna netral membawa kesan yang fleksibel dan enak dipandang. Lalu diperlengkapi adanya tombol login dan logout, cukup membuat aplikasi ini layak digunakan seperti aplikasi lainnya pada umumnya. Juga, kedepannya tidak usah memasang iklan untuk menjaga kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Harapannya, semoga kedepannya semakin membangun aplikasi yang minim iklan dan mudah untuk digunakan, serta diharapkan untuk informasi yang termuat agar bisa diperlengkap dan objektif. Sekian dari saya, sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Graciela Eunika Bawiling dengan NIM 22024-188. Saat ini akan menjelaskan mengenai storyboard, wireframe, mockup, serta kesimpulan dalam proyek pembuatan aplikasi sistem rekomendasi film dari kami kelompok 1 dalam mata kuliah User Experience. Pembahasan pertama yaitu storyboard, merupakan instrumen yang baik untuk ideation. Dalam UX design, storyboard membentuk user journey dan karakter atau persona. Di sini terdapat alur cerita,
Yang pertama, seorang sebagai penggemar film sangat mencintai dunia perfilman, sehingga film menjadi salah satu kebutuhan dalam mendukung semangat di kesehariannya. Namun, saat dia ingin menonton film, dia selalu merasa kebingungan mencari film yang sesuai dengan kebutuhan suasana hatinya, menyebabkan dia menjadi sangat-sangat bingung. Dia pun menemukan sebuah aplikasi yang bisa membantunya menemukan film yang sesuai dengan kebutuhannya. Dia segera menjelajah aplikasi tersebut yang ternyata baik dalam hal merekomendasi film karena telah terfilter dengan berbagai kategorinya. Dia pun menemukan film yang sesuai dengan kebutuhan tontonannya, yang sesuai dengan suasana hatinya. Si pengguna, dia merasa senang karena bisa menemukan film yang sesuai dengan kebutuhan suasana hatinya saat itu. Karena dia atau karena si pengguna menyukai film tersebut, dia menambahkan film tersebut sebagai favorit dalam bookmark. Selanjutnya mengenai wireframe. Wireframe dibuat pada tahap awal proyek desain aplikasi atau web. Setelah mengumpulkan penelitian, inspirasi, maka mulai dengan mengubah informasi menjadi gambar. Di sini terdapat wireframe atau desain rangka yang telah kami kelompok buat. Kami membuat berbasis Figma. Prototyping tools salah satunya itu Figma. Kami membuat dengan Figma. Di sini ini bagian halaman depan untuk memulai program tersebut, memulai aplikasi tersebut. Kemudian terdapat halaman untuk sign up, halaman untuk login, verifikasi akun, serta terdapat halaman untuk bagian beranda, terdapat halaman untuk pencarian, terdapat halaman untuk bookmark, terdapat halaman untuk About Us yang menjelaskan tentang aplikasi tersebut dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi tersebut. Kemudian terdapat halaman genre yang berisi mengenai rekomendasi film berdasarkan dengan klasifikasi terhadap genre yang ada. Lalu terdapat halaman durasi yang mengkategorikan film berdasarkan durasinya. Terdapat halaman rating yang mengklasifikasikan film yang direkomendasikan berdasarkan dari rating film tersebut. Lalu terdapat halaman informasi dari film yang direkomendasikan. Informasi yang termuat dalam halaman ini adalah link untuk menonton, judul film, tahun rilis film, genre film, durasi, hingga rating, daftar pemain, dan sinopsis film. Itu untuk wireframe. Dan di wireframe juga terdapat halaman profil. Ada di bagian sini. Halaman profil pengguna ketika dia login, maka akan terhubung ke profilnya. Di profil sini memuat informasi nama lengkap, tanggal lahir, alamat, kapan akun itu dibuat, dan status akun tersebut. Itu untuk wireframe yang lengkap dengan profil pengguna. Selanjutnya pada bagian mockup, di sini terdapat logo dari tim kami. Makna logo, screen smart, memberi makna bagaimana dengan tampilan aplikasi saja dapat membantu menemukan rekomendasi tontonan film yang sesuai dengan kebutuhan tontonan setiap pengguna, merupakan salah satu kecanggihan produk di zaman digital saat ini. Dengan warna yang kami gunakan, terdapat beberapa warna. Di sini ada warna putih dengan heksanya demikian, warna merah, warna hitam, warna orange, warna kuning, warna lilac, warna abu-abu, serta dengan tipografi yang kami kelompok gunakan, yaitu dengan font Poppins. Di sini terdapat penjabaran sekaligus perincian dari alfabet yang terdapat dalam font Poppins tersebut, alfabet dan juga ada angka-angkanya. Selanjutnya, untuk kesimpulan, kami kelompok menarik kesimpulan berdasarkan proyek yang kami buat, yaitu sistem ini dirancang dengan tujuan utama untuk menyediakan informasi dan rekomendasi film yang komprehensif serta mudah diakses dari berbagai sumber. Dalam implementasinya, sistem ini akan mengumpulkan data film dari berbagai sumber informasi terkemuka,
mengintegrasikannya, dan menyajikannya dalam satu platform yang intuitif dan user-friendly. Dengan demikian, pengguna tidak perlu lagi mencari informasi dari berbagai situs secara terpisah, yang seringkali membingungkan dan memakan waktu. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti filterisasi berdasarkan genre, durasi, dan rating, serta sistem rekomendasi cerdas yang mampu menyesuaikan saran film dengan preferensi dari riwayat tontonan pengguna. Diharapkan, dengan semua fitur ini, pengguna akan merasakan peningkatan signifikan dalam pengalaman mereka saat mencari dan memilih film untuk ditonton. Keseluruhan tujuan dari pengembangan sistem ini adalah untuk memberikan kenyamanan, kemudahan, dan kepuasan maksimal bagi pengguna dalam menemukan film yang paling sesuai dengan selera mereka. Demikian untuk pemaparan mengenai proyek kami. Terima kasih.